supaya kita tidak menjadikan diri kita ini batu sandungan, tetapi kita bisa menjadi batu penjuru untuk mengarahkan orang kepada kebaikan. Tetapi terlebih dahulu kita mengarahkan diri kita kepada kebaikan itu. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Di dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya bab 48 ayat 17 sampai dengan 19. Yesaya melukiskan kepada kita semua satu refleksi yang dalam ketika Yesaya menuntun kita untuk merenungkan bahwa Tuhan itu selalu menuntun umatnya di jalan yang harus mereka lalui. Israel hanya diminta untuk terus mendengarkan dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Dan bila hal itu terjadi, maka damai sejahtera akan sungguh tercipta, dan apapun yang mereka minta di dalam nama Tuhan, Tuhan akan kabulkan. Selanjutnya di dalam bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Yesus menggambarkan kepada kita semua satu perumpamaan yang menarik. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung." Sebab Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Tetapi kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa." Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Yohanes Pembaptis yang memilih jalan asketis itu dipandang sebagai orang yang tidak wajar, tidak normal. Yesus yang memilih jalan solider dengan para pendosa juga dicap sebagai pelahap dan peminum. Tetapi di bagian akhir dari bacaan Injil hari ini dikatakan hikmat Allah akan menang dan meneguhkan tindakan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan baik. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, umat Tuhan yang terkasih, kadang-kadang kita hidup di dalam konsep kita yang
keliru, bahkan juga mungkin salah terhadap orang tertentu, kelompok tertentu. Karena kita menggunakan pola pikir kita. Bahkan kita kadang-kadang menaruh sakwa sangka yang tidak selamanya benar. Maka kalau hari ini kita mendengarkan bacaan kudus tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis, kita belajar untuk menempatkan disposisi batin kita, pola pikir kita pada satu tindakan yang benar, supaya kita tidak memiliki satu penilaian yang keliru, bahkan mungkin salah terhadap orang. Karena itu hati-hati Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Kadang-kadang kita menggunakan cara berpikir kita untuk memikirkan tentang orang lain. Cara menilai kita untuk menilai orang lain yang sekali-kali kita lakukan itu. Dan ketika kita melakukan itu berkali-kali, ini menjadi satu habitus, cara lama yang selama masa Advent ini perlu kita benahi. Kita berjalan hari ini di dalam terang firman Tuhan, supaya kita melihat dengan mata yang benar, menilai sesuai dengan konteks yang benar, supaya kita tidak menjadikan diri kita ini batu sandungan, tetapi kita bisa menjadi batu penjuru untuk mengarahkan orang kepada kebaikan. Tetapi terlebih dahulu kita mengarahkan diri kita kepada kebaikan itu. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, semoga kita tidak terperangkap di dalam pola pikir kita sendiri yang kadang-kadang belum tentu itu benar. Tuhan memberkati kita sekalian.